Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kerap kali terlupakan oleh peradaban, tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini saya sedang berada di rumah Surgi Mufti di Sungai Jingah, Banjarmasin. Belanda menjulukinya sebagai pemimpin suci. 40 tahun menimba ilmu di Mekah, Datuk Jamaluddin kembali ke tanah Banua sebagai pendakwah. Seperti apa sepak terjangnya? Berikut penelusurannya untuk Anda. Kampung Sungai Jingah merupakan jejak sejarah panjang sebagai salah satu kawasan kota tuanya Banjarmasin. Ditinjau dari kurun waktu pembangunan, rumah-rumah yang ada di kawasan ini dibangun sekitar awal hingga pertengahan abad ke-19. Di era kolonial pada tahun 1919, Kampung Sungai Jingah menjadi bagian wilayah Gemeente Banjarmasin yang berkembang menjadi permukiman bumi putra atau masyarakat asli Banua. Selain dihuni masyarakat biasa, di kawasan ini juga terdapat beberapa pegawai atau amtenar pemerintahan kolonial yang berasal dari masyarakat asli serta beberapa rumah saudagar Banjarmasin. Saya tidak sendiri. Kali ini saya juga akan ditemani bersama dengan sejarawan dari Universitas Lampung Mangkurat, yaitu Bapak Mansur. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan masih bersemangat pastinya. Alhamdulillah masih semangat. Bagaimana menjalankan puasa hari ini? Waduh, lumayan berat. Lumayan berat ya. Ya. Tapi berbicara soal perjuangan pastinya, ini juga adalah sesuatu yang sangat luar biasa juga. Kita hari ini berada di sini. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya jejak sejarah tentang Surgi Mufti ini sendiri. Oke, jadi sebenarnya keberadaan dari Surgi Mufti ini kan tidak terlepas dari keberadaan dari kawasan Sungai Jingah sebagai kampung religi. Jadi Sungai Jingah itu pada awalnya itu mendapat predikat sebagai kampung juragan, kemudian juga dinamakan dengan kampung kadi. Jadi dinamakan kampung juragan itu karena pada masa awal pemerintahan Hindia Belanda ini di Sungai Jingah sangat banyak juragan. Jadi juragan pedagang-pedagang antar provinsi, baik itu dari Banjarmasin ke wilayah Jawa, yang mana mereka rata-rata sukses sehingga di Sungai Jingah ini banyak sekali dibangun rumah-rumah yang megah. Bahkan kalau pada masa lalu Sungai Jingah ini dikatakan sebagai suatu kampung yang memiliki klaster rumah-rumah yang mewah pada eranya. Nah kemudian selain itu Kampung Sungai Jingah ini juga dikenal sebagai kampung kadi. Jadi kadi itu salah satu jabatan dalam mahkamah syariah yang dulu sejak lama ada pada masa Kesultanan Banjar. Kemudian di era itu muncul beberapa jabatan. Jadi ada mufti, ada kadi, ada khalifah, dan lain-lain. Nah, untuk kadi ini ada beberapa orang yang sempat menjadi kadi di Sungai Jingah ini, diantaranya Haji Asy Asnawi, kemudian beberapa juga kadi-kadi yang lain yang berkantor dulu di Masjid Jami. Sekarang ya, kalau sekarang Masjid Jami Sungai Jingah ya. Nah, kemudian keberadaan dari kampung ini juga tidak terlepas dari ciri khas keislamannya, karena selain dari ditempati para juragan juga ini banyak ditempati oleh pemuka-pemuka agama Islam, terutama juga karena di kampung ini muncul salah satu ulama tuan guru yang juga menjabat menjadi mufti pada masa kolonial Hindia Belanda, itu Surgi Mufti, atau biasa dikenal dengan nama aslinya Syekh Jamaluddin Al-Banjari, cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di akhir abad ke-18, pemerintah Kesultanan Banjar menempatkan Mahkamah Syariah sebagai birokrasi peradilan. Tujuannya untuk pengembangan kajian keislaman di seluruh pelosok Banjarmasin melalui peran mufti, kadi, khalifah, khatib, penghulu, hingga bilal. Periode ini Kampung Sungai Jingah yang terletak di tepi Sungai Martapura menjadi basis Syekh Jamaluddin Al-Banjari alias Surgi Mufti dalam menjalankan syiar keislamannya.
Syekh Jamaluddin dilahirkan kira-kira tahun 1817 Masehi atau 1238 Hijriah di desa Dalam Pagar Martapura. Dia adalah cicit atau buyut dari Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menimba ilmu dan bermukim cukup lama di Mekah selama 40 tahun, kembali ke Banua menjalankan misi dakwahnya. Tahun 1899, Datu Jamaluddin dianugerahi gelar Surgi Mufti yang berarti pemimpin suci oleh Belanda. Riwayat dari Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin Al-Banjari, jadi dari keterangan beberapa literatur, beliau lahir di tahun 1817. Kemudian beliau nantinya ke Mekah, jadi selama 40 tahun. Dan kemudian setelah pulang dari Mekah, tepatnya di tahun 1894 itu diangkat menjadi mufti dalam jajaran Mahkamah Syariah yang pada waktu itu mengurusi masalah-masalah keagamaan atau agama Islam oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian nama beliau itu melekat karena memang yang pertama itu Surgi itu adalah nama beliau. Kemudian juga muftinya itu melekat pada jabatan, bahwa jabatan mufti itu adalah jabatan yang diemban beliau pada masa akhirnya. Kemudian selama di Mekah itu beliau menimba ilmu selama 40 tahun kepada seorang syekh. Guru beliau itu bernama Alimul Allamah Syekh Athaillah. Jadi beliaulah yang mendidik Syekh Jamaluddin Al-Banjari selama hampir 40 tahun di Mekah itu, kemudian pulang ke Banjar. Nah, pada era itu Mahkamah Syariah itu sudah menduduki posisi penting ya di dalam pemerintahan Hindia Belanda, karena pada era itu Mahkamah Syariah itu dianggap sebagai satu-satunya badan yang mengurus agama Islam. Jadi mulai dari zakat, masalah perkawinan dan sebagainya itu semuanya diurus oleh Mahkamah Syariah. Nah, kemudian yang utama juga pada era itu adalah bahwa keberadaan dari Syekh Jamaluddin ini membuka pengajian. Jadi beliau mengajarkan banyak sekali pengetahuan dari kitab-kitab yang dipelajarinya di Mekah itu sebagai bagian dari siar dan dakwah beliau di wilayah Banjarmasin. Dan bahkan tidak hanya di Banjar ya, beliau juga mempunyai banyak anak didik itu dari luar wilayah, sehingga pemikiran-pemikiran beliau, kemudian kitab-kitab yang dikaji beliau itu mampu memberikan sesuatu yang baru, memberikan suatu pemahaman baru pada masyarakat bagaimana memahami dan mendalami ajaran Islam secara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga pada sisi lain beliau menjabat sebagai mufti. Nah, pada masa beliau menjabat itu cukup banyak ya kemajuan-kemajuan yang dihadapi, terutama misalnya bagaimana pemerintah kolonial saat itu mampu mengakomodasi semua keinginan-keinginan masyarakat. Makanya pada era itu pemerintah kolonial memberi nama jalan di daerah itu di daerah Sungai Jingah itu dengan nama Mufti Strat atau Jalan Mufti, karena memang begitu besarnya peran beliau di dalam mengembangkan agama Islam maupun juga di dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Islam di wilayah kota Banjarmasin. Surgi Mufti itu mendapat gelar ya pada masa pemerintahan kolonial, namanya itu Tuan Mufti Banjar. Jadi pada era itu kenapa beliau dikatakan Tuan Mufti Banjar, karena menduduki posisi sebagai pengadilan syariah tertinggi di kota Banjarmasin khususnya. Dan pada era itu dia didampingi oleh seorang kadi. Jadi pada waktu itu mufti itu merupakan jabatan tertinggi dalam pengadilan syariah, kemudian di bawahnya itu ada kadi. Jadi mereka berdua lah yang nanti mengurusi permasalahan-permasalahan yang muncul yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan keislaman. Nah, kemudian juga pada era itu yang cukup menarik kalau bagi saya, bahwa Surgi Mufti itu memiliki banyak sekali walaupun tidak dalam hal ini tidak menulis kitab khusus seperti Sabilal Mutadin misalnya,
Tetapi dari beberapa keterangan yang ada, beliau memiliki perhitungan, misalnya dalam perhitungan Ramadan, bagaimana awal dari bulan Ramadan, kemudian bagaimana beliau mengajarkan esensi-esensi ajaran Islam yang sifatnya dalam hal ini sifatnya fundamental ya, seperti misalnya berhubungan dengan akidah, yang pada saat itu cukup penting karena pada era itu Banjarmasin sudah mengalami modernisasi ya. Tahun 1919 itu 1919 Banjarmasin sudah menjadi berstatus wali kota. Budaya-budaya orang Eropa itu sudah banyak sekali masuk di Banjar, terutama budaya bergaya keeropahan seperti dansa, seperti hiburan biliar dan sebagainya yang dicirikan dengan adanya rumah Société de Capelle pada era itu. Nah, keberadaan dari Syekh Jamaluddin ini paling tidak pada era itu untuk generasi mudanya bahwa mampu menjadi benteng dari modernisasi masuknya orang-orang Eropa. Terutama pada saat itu budaya orang-orang Belanda itu marak sekali di Banjarmasin, sehingga dengan pengajaran-ajaran agama yang bagus dari Syekh Jamaluddin itu mampu mendidik generasi muda yang nantinya menjadi tokoh-tokoh penerus beliau. Makanya kita patut berterima kasih. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kehidupan Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Beliau kalau dalam pertanggalan Hijriah itu meninggal sekitar tahun 1318 Hijriah menjelang Asar. Dan sebenarnya meninggalnya beliau itu bukan bukan sebagai pertanda bahwa meredupnya Islam atau syiar Islam itu di kota Banjarmasin, tidak, tapi dengan kepergian beliau ternyata membawa banyak dampak yang besar, terutama dalam pendidikan generasi muda Islami saat itu. Makanya setelah era beliau banyak sekali kadi yang muncul dari kampung Sungai Jingah. Kemudian juga banyak sekali tokoh-tokoh agama, ulama yang juga nantinya membuka pengajian dan bernomisili di Sungai Jingah. Salah seorang tokohnya itu Syekh Hanafi Gobet yang dulu menjadi pejabat pada Departemen Agama di era Orde Lama. Nah, saya rasa itu semuanya berkat dari keberadaan dari Syekh Jamaluddin Surgi Mufti dalam upayanya untuk mengembangkan syiar Islam di kota Banjarmasin. Surgi Mufti bagi warga Banjarmasin tidak hanya dikenal sebagai pemimpin suci. Kekuatan dan ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dianugerahi karomah. Beberapa karomah yang masyhur dalam ingatan sejarah adalah kemampuannya menentukan hilal atau awal mula puasa Ramadan dan 1 Syawal dengan mengibaskan jubahnya. Ada juga yang berkisah, apa itu namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita puasa nih, hilal. Jadi ditampakkan kai, jubah kai. Jadi di dalam jubah sidin ini menurut kisah ada bulan. Kayak itu kelihatan bulan lah kayak itu. Nah, jadi esok di sidin puasaan. Alhamdulillah semua pada puasa. Tidak itu saja. Suatu waktu Surgi Mufti mengeluarkan fatwa bahwa di setiap ada air pasti ada makhluk hidup. Mendengar ini, petinggi Belanda menantang sang pemimpin suci agar membuktikan ucapannya. Apakah di dalam air kelapa ada makhluknya? Alhamdulillah. Kayak dibayar Allah Ta'ala karomah. Kayak dulu kan mukjizat Nabi lah. Jadi karomahnya kayak itu dulu Belanda kata percaya justru banyak iwaknya. Lalu diambil kai sebutin nyior. Lalu dibelah sidin. Alhamdulillah atas izin Allah. Di dalam nyior itu ada iwaknya. Nah, itu diantaranya 1. Sekian lama berkiprah sebagai tuan guru dalam mengemban misi dakwah Islamiyah, maka pada hari Sabtu 8 Muharram 1348 kira-kira jam 3 menjelang Asyar, Datu Jamaluddin Al-Banjari berpulang ke rahmatullah. Bangunan tempatnya melayani majelis pengajian kala itu dijadikan tempat jasadnya disemayamkan.
Kini kubah makam Syekh Jamaluddin Al-Banjari di Jalan Sungai Jingah, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, menjadi objek wisata ziarah yang dikelola Pemko Banjarmasin sebagai benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Bagi penelusuran jejak sejarah tentang Surgi Mukti, jangan lupa saksikan terus Banjar Historisme, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang sejarah di Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.